Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Aura bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap Baik, semangat ya Pak. Selalu semangat. Tak terasa ya kita sudah memasuki puasa yang hari kelima. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Amin. Kalau boleh tahu nih Ustaz, yang akan kita bahas mengenai apa nih? Hari ini kita membahas tentang pembatal pahala puasa. Itu maksudnya gimana Ustaz? Pembatal pahala puasa. Jadi puasa itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Setiap orang muslim kalau dia sebagai memang mengikrarkan dirinya dari orang muslim, maka dia wajib berpuasa. Dan puasa itu yang kita tahu adalah menahan dari makan, menahan dari minum, dan juga hawa nafsu. Makan dan minum, menahan makan dan minum ini bagi kita itu adalah salah satu hal yang berat mungkin ya, karena terbiasa kita sehari mungkin makan 2-3 kali, atau bahkan mungkin ada yang 4 kali gitu kan ya. Tapi di bulan puasa ini disuruh untuk menahan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah pekerjaan yang berat. Nah, tapi di balik pekerjaan yang berat itu ada pahala yang besar menanti. Sebagaimana hadis Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban biwajhil karim ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni segala dosanya yang telah lampau. Tapi di balik pekerjaan yang berat itu ada pahala yang besar. Jangan sampai pahala-pahala yang kita dapatkan itu justru tidak kita dapatkan. Karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu salah satunya. Seperti itu. Untuk ini Pak, kayak membatalkan pahala puasa, kita berpuasa nih, tapi nggak dapat apa-apa, kayak istilahnya sia-sia lah ya. Nah ya, jadi puasa kita sia-sia. Sudah menahan lapar, sudah lapar, haus ya, dari pagi sampai sore, ternyata tidak dapat apa-apa ya, sia-sia. Apa saja pembatal pahala puasa itu? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dusta. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths." Kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa itu, tidak mendapatkan balasan, kecuali dia hanya mendapatkan atau merasakan lapar dan dahaga saja. Yang pertama tadi adalah dusta, berbohong, berkata yang tidak sesuai dengan kebenaran, berkata yang tidak sesuai dengan faktanya, menyampaikan informasi yang dasarnya tidak jelas, atau zaman sekarang bisa kita kenal dengan hoax. Menyampaikan informasi, sekarang itu kita menerima informasi dan menyampaikan informasi itu sudah sangat mudah. Medianya sudah sangat canggih, teknologi sudah sangat canggih, sangat luas sekali. Bisa kita sampaikan lewat media sosial kita, bisa kita sampaikan langsung dari mulut kita, bisa kita sampaikan dari manapun. Sekarang itu bebas. Akan tetapi jangan sampai kita menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya informasi yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan faktanya. Satu contoh, kita menyampaikan informasi, misal ada di sana ada peristiwa kebakaran, padahal tidak ada. Akhirnya membuat orang heboh, ada kebakaran dan lain sebagainya. Nah ini sehingga buat orang gaduh ya. Kemudian update status ya. Pak Aura sering update status ya.
baik di WA, di Facebook, di Instagram. Jangan sampai menyampaikan hal-hal yang itu tidak ada manfaatnya lah, ya, atau bahkan sampai dusta itu. Jadi tidak ada manfaatnya saja kita jangan sampai. Kalau bisa kita manfaatkan media sosial kita itu dengan hal-hal yang baik. Karena setiap media itu sebenarnya hukumnya kita, apakah boleh kita update status di Instagram, update status di WA dan lain sebagainya, boleh. Tapi sekiranya itu hal-hal yang positif, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib seseorang. Ngerasani. Ya. Ada satu contoh, bahwa orang punya teman, dia matanya kicer satu. Ya. Itu kan aib bagi dia. Atau punya keburukan hal-hal yang lain, keburukan-keburukan. Itu memang benar, dia punya kekurangan, tapi tidak perlu kita sampaikan ke orang lain. Cukup kita yang tahu. Iya, karena ya kasihan juga seperti itu kan. Ghibah, ngomongkan orang, gosip. Ya. Sekarang ghibah itu pada zaman sekarang itu sudah seperti biasa. Ya. Pak orang pernah ghibah, ngomongkan orang. Nah, harus dikurangi, atau bahkan jangan sampai seperti itu. Ya. Ya memang kita itu manusia tidak bisa manusia itu salah dari luput dari kesalahan, dari dosa. Kemudian yang ketiga adalah adu domba, saling mengadu, memfitnah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, satu contoh, Mbak Aura melihat Ustadz Haris sedang jalan dengan tengok, lihat kanan kiri, mencurigakan. Kemudian Mbak Aura langsung menyimpulkan, jangan-jangan Ustadz Haris ini mau mencuri, mau begal dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian disampaikan ke orang lain, langsung menyimpulkan tadi, disampaikan, saya melihat Ustadz Haris mau mencuri. Padahal saya tengok sini cari alamat, ya. Cari rumahnya orang, benar nggak ini nomornya, ya seperti itu. Maka jangan mudah kita menyimpulkan sesuatu. Ya satu contoh seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memandang dengan syahwat. Melihat orang lawan jenis, ya. Kalau melihat sesama jenis syahwat ya tidak normal itu ya. Misal melihat laki-laki dan perempuan, kita boleh, Ustadz boleh melihat Mbak Aura boleh melihat Ustadz dalam kondisi yang biasa, namanya melihat ngobrol, ya, berbicara ini, melihat dengan biasa itu tidak ada masalah. Ya, tidak haram. Tapi ketika melihat itu memandang dengan syahwat, ya, maka ini yang dosa. Kita memandang orang perempuan sampai ini, sampai membayangkan yang tidak gitu loh. Atau orang melihat satu artis lewat di depannya, ganteng, ya, misal siapa artis yang ganteng ya, laki-laki, ya, apa namanya, Bilar. Rizky Bilar ya, Rizky Bilar misalnya, ganteng sampai memikirkan kemana-mana, ya pikirannya kemana-mana lah ini. Kemudian tidak melihat langsung, melihat lewat HP. Melihat HP sampai memikirkan hal-hal yang tidak. Saking ngefan, nah itu tidak boleh. Jika itu bisa membatalkan pahala puasa kita, berarti kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya. Termasuk juga tadi itu ada dusta, ada ghibah, adu domba, itu termasuk juga salah satu bentuk kita menjaga kesabaran kita. Ya. Tidak ngomongkan orang lain, itu kan kadang kita ngomongkan orang lain itu gara-gara kita tidak senang dengan orang tersebut. Iya. Ya.
Ada emosi, rasa emosi dalam hati kita. Kemudian yang kelima adalah sumpah palsu atau memberikan keterangan kesaksian palsu, kesaksian bohong. Contoh, Mbak Aura diundang jadi saksi di pengadilan, orang yang mencuri. Sedangkan orang yang mencuri adalah saudaranya Mbak Aura sendiri. Karena ini saudara, Mbak Aura ingin menyelamatkan, tapi dengan berbohong, sumpah palsu, maka kata Rasulullah, dosanya orang yang bersumpah palsu itu, sumpah bohong, itu setara dengan syirik, menyekutukan Allah. Maka jangan sampai. Kemudian ketika kita bersaksi atau ketika kita dalam kondisi tertentu, jangan sumpah, jangan gampang atau jangan mudah mengatakan sumpah, apalagi atas nama Tuhan. Wallahi, saya tidak mencuri pulpen kamu. Hanya sekedar urusan pulpen, kita tidak boleh sampai mengucap sumpah atas nama Tuhan. Ya, tidak boleh. Nah, dari 5 hal tadi yang membatalkan puasa, ada dusta, ada ghibah, ada adu domba, memandang dengan syahwat, kemudian sumpah palsu. Ini sebisa mungkin sekuat tenaga kita jangan sampai kita lakukan. Tidak dalam kondisi puasa saja, dalam kehidupan kita sehari juga tidak boleh. Misal kata Ustaz tadi, kalau puasa tidak boleh dusta, berarti nanti setelah lebaran boleh dusta lagi, boleh ghibah lagi. Dusta itu hal yang dibenci oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, maka khulqun abghadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhib. Tidak ada akhlak yang lebih dibenci oleh Rasulullah melebihi dusta. Itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Hal yang dibenci oleh Rasulullah pasti hal yang dilarang oleh Allah. Ketika Rasulullah benci, Allah juga pasti benci. Ketika Rasulullah benci terhadap satu umat itu, satu orang tersebut, maka juga Allah pasti akan melaknat. Maka ini satu pelajaran bagi kita. Hari ini kita belajar tentang pembatal dari pahala puasa itu kita yakinkan atau kita resap pembelajaran itu, kita masukkan dalam hati kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tersebut, baik ke dalam kondisi puasa ataupun tidak. Oh ya Ustaz, saya mau bertanya nih. Selama 5 hari puasa, saya ini merasa was-was seperti ini. Kayaknya puasa saya ini diterima enggak ya sama Allah? Terkadang kan kita merasa ada yang membuat sesuatu hal kita nih emosi. Betul. Ya terus di selang-selang mau maghrib kita udah ngeluh gini. Aduh kapan ya maghribnya? Sudah tidak sabar. Iya sudah tidak sabar. Itu kira-kira pahala kita batal atau tidak ya? Ya. Introspeksi atau evaluasi diri itu penting ya. Selama 5 hari ini, selama 5 hari kita puasa ini, kita nilai atau kita evaluasi puasa kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan dari Allah, dari Rasulullah, apakah sudah sesuai dengan syarat, dengan syariat Islam, termasuk juga syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa kita lakukan semuanya. Nah, terkait dengan ketika kita ragu akan hal sesuatu, Rasulullah SAW da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal yang membuat kamu ragu terhadap hal yang tidak kamu ragu. Dalam artian, selama kita tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan kita, yang dapat membatalkan pahala puasa kita, kita harus yakin bahwa puasa kita diterima oleh Allah SWT. Allah dalam hadis qudsinya berfirman seperti ini. Ana ma'adhanni abdi. Saya itu tergantung pada sangkaan hamba saya, kata Allah. Dari Allah itu tergantung pada apa yang kita pikirkan, apa yang hambanya pikirkan. Kalau dia yakin ibadahnya diterima, Allah akan terima. Termasuk juga doa. Kalau dia yakin doanya akan diterima oleh Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah. Seperti itu.
Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Nah, dari keraguan-keraguan tadi, Mbak Aura, yang penting namanya orang salah, ya, manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah meminta ampun dan tidak melaksanakan hal itu lagi atau dosa itu lagi. Artinya kita tidak melakukan perbuatan itu lagi. Taubatan nasuha. Jadi misal, contoh 5 hari ini saya kemarin sempat ngerasani teman saya ghibah, ngomongkan teman saya, ngadu domba, atau saya menyampaikan informasi lewat status saya yang informasi itu tidak benar. Yang sudah, yang lalu biarlah berlalu, mari kita buka lembaran baru, perbaiki seperti itu. Penyesalan itu memang ada di belakang, tapi sebaik-baiknya orang yang menyesal yaitu orang yang tidak melakukan hal perbuatan itu lagi. Contoh, jangan sampai kita menyesal udah melakukan dosa. Ya Allah, saya kemarin tidak puasa. Satu contoh, saya tidak berpuasa lagi, sudah, ya Allah. Sudah menyesali, sudah istighfar kepada Allah, diampuni oleh Allah. Besok melakukan lagi, ya. Kemarin dusta, menyesal, besok berdusta lagi, ya, mengingkar janji, ya. Mempermainkan, yaitu sekarang taubat, ya, besok berbuat dosa lagi, ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi itu artinya kita mempermainkan Allah, ya. Jadi jangan sampai kita, artinya tobat kita tobat sambel, jadi, ya, tahu tobat sambel? Apa itu, Ustaz? Mbak Aura pernah makan bebek garam? Enggak pernah. Atau makan makanan pedas? Iya, pernah. Orang yang makan pedas itu kan, udah kuat, sudah, wes ampun, ini sudah kapok, tidak makan lagi. Besok makan lagi. Diulang lagi. Ya, karena kecanduan. Jangan sampai tobatnya tobat sambel. Nah, kemudian ketika kita tobat harus tobatan nasuha. Artinya tobat secara total. Jangan STMJ. Apa STMJ? Apa? Susu telur madu jahe? Bukan. Sholat terus, maksiat jalan. Benar sholat, tapi tetap bermaksiat. Sholat, ya, maksiat terus, ya. Pacaran misalnya, ya, pegangan tangan dan sebagainya. Maksiat ya tidak hanya itu, yaitu tadi pembatal-batal puasa yang 5 itu tadi: ghibah, berdusta, adu domba, fitnah, memandangkan syahwat dan lain sebagainya tadi itu juga bagian dari maksiat yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi mungkin itu pelajaran kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi Ustaz harus sampaikan bahwa kita ini sama-sama belajar, ya. Apabila ada yang kurang, ya diperbaiki, kita perbaiki bersama. Dan apabila ada yang baik, ya kita ambil dengan kita lakukan. Karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang kita amalkan. Satu contoh, hari ini Pak Aura dan Ustaz juga sudah mendapatkan pelajaran. Artinya ketika kita puasa atau kondisi tidak puasa, kita tidak boleh tidak boleh menggunjing orang lain, tidak boleh membicarakan aib orang lain. Maka itu harus kita amalkan. Nah, itu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Cukup itu saja mungkin dari Ustaz Mbak Aura. Baik teman-teman sobat, Ramadan itu indah. Banyak sekali yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini dulu ya. Ditunggu tema-tema berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.